Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sultani Rajab, NPM 1911010169, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI kelas C semester 4. Pada video ini saya akan meresum sebuah kitab karya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang nama kitabnya adalah Tanqihul Qaul Al-Hathi, dalam rangka UTS mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Ibu Lucy Suryani MPD. Tanqihul Qaul Al-Hathi merupakan nama kitab yang Syekh Nawawi Al-Jawi pilih sebagai judulnya, yang mana tentunya nama tersebut memiliki makna. Tanqihul Qaul Al-Hathi merupakan kalimat yang terdiri dari 3 kata, yaitu tanqih, al-qaul, dan juga al-hathi. Kata tanqih merupakan isi masdar dari fi'il madi naqqaha yunaqqihu tanqihan yang memiliki beberapa arti, yaitu pembetulan, perbaikan, mengkritik, dan memberi ulasan. Untuk kata al-qaul sendiri juga merupakan isi masdar yang berasal dari fi'il madi qala yuqalu qaulan yang memiliki arti perkataan, lafaz, ataupun omongan. Sedangkan kata al-hathi adalah isi masdar dari kata hatha yang memiliki arti anjuran atau dorongan. Jadi, tanqihul qaul al-hathi dapat diartikan sebagai anjuran untuk memperbaiki ucapan, atau lebih tepatnya sesuatu yang mendorong seseorang untuk memperbaiki ucapannya. Kitab ini merupakan kitab hadis yang terdiri dari 40 pasal, yang mana menjadi penjelas dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin bin Al-Alamah Abu Bakar As-Suyuti. Nama asli Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sendiri adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dikatakan Al-Jawi di akhir nama beliau karena para ulama di Mekah menyebut sebutan Al-Jawi itu untuk orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara, terutama orang-orang Indonesia atau Nusantara. Namun, dari masyarakat Indonesia sendiri itu mengatakan dengan sebutan Al-Bantani dikarenakan beliau berasal dari daerah Banten. Beliau merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari garis keturunan ayahnya. Ayahnya bernama Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Kiai Jamat bin Kiai Jantah bin Kimaskun bin Kimaswi bin Tajul Arsy atau Pangeran Sunyarasas bin Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan ibunya bernama Nyai Zubaidah bin Singaraja. Syekh Nawawi merupakan putra pertama dari 7 bersaudara, yakni Imam Nawawi, Ahmad, Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan juga Syahriah. Nama Nawawi yang disematkan Kiai Umar kepada putra pertamanya itu terinspirasi dari seorang ulama yang kitabnya sering dikaji di berbagai pesantren-pesantren yang ada di Nusantara. Bahkan saking alimnya ulama tersebut, salah seorang gurunya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Andalusia itu mengabadikannya dalam sebuah syair yang tertulis di bait kitab Alfiyah atau yang biasa kita kenal Alfiyah Ibnu Malik yang jumlahnya 1002 bait. Bunyinya warajulum minal kirami indana, yang artinya adalah seorang ulama besar yang memiliki derajat tinggi berada di sampingku. Nah, sosok ulama yang disebut itu adalah Syekh Abu Zakaria bin Syaraf bin Muri bin Hasan Al-Hizami Al-Hawrani An-Nawawi Ad-Dimishki, atau yang lebih populer itu dikenal dengan Imam An-Nawawi dari daerah Nawa, Damaskus, Syuriah. Semenjak usia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mendapat bimbingan dan juga pengajaran dari ayahandanya. Pelajaran yang beliau dapat adalah berupa dasar-dasar tentang agama Islam dan juga tentang bahasa Arab. Kira-kira selama 3 tahun proses belajar tersebut berlangsung. Selanjutnya, ketika usia Syekh Nawawi menginjak 8 tahun,
Beliau beserta kedua adiknya, yakni Tamim dan Ahmad, pergi belajar kepada seorang guru yang pada masa tersebut sangat terkenal di daerah Banten, yakni Haji Sahal. Kemudian dari Haji Sahal, beliau dan dua adiknya meneruskan belajar kepada Raden Haji Yusuf, yang konon Raden Haji Yusuf ini merupakan seorang ulama yang sangat menarik perhatian dan juga antusiasme dari para pelajar yang berkelana di seluruh Jawa, terutama di Jawa Barat. Setelah merasa cukup menimba ilmu di pesantren Raden Haji Yusuf, Syekh Nawawi dan dua adiknya melanjutkan mencari ilmu di pesantren di Cikampek. Lamanya Syekh Nawawi dan dua adiknya mengembara mencari ilmu itu adalah sekitar 6 tahun. Dalam bukunya Bahjatu Wasail, beliau menjelaskan bahwa fikih Syafi'i adalah mazhabnya, sedangkan Qadariyah adalah tarikatnya. Syekh Nawawi berangkat ke Hijaz pada 1828 Masehi setelah 2 tahun memimpin pesantren ayahnya, sejak tahun 1826 Masehi. Di saat kepergiannya, pesantren tersebut dipindah asuhkan kepada adiknya, khususnya kepada Tamim dan juga Said. Saat keberangkatan Syekh Nawawi menuju Hijaz, pada saat itu Jawa sedang mengalami situasi perang yang sangat dahsyat, yakni Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada 1825 Masehi. Di tanah suci Makkah inilah akhirnya beliau menghabiskan waktunya dan memulai karirnya sebagai ulama dan pengarang berbagai karya besar sampai akhir hayatnya. Dan dari tanah suci Makkah inilah nama Syekh Nawawi semakin masyhur dan dikagumi oleh para pecinta ilmu. Menurut keterangan, Syekh Nawawi menginjak tanah suci Mekah pada tahun 1830 ketika berusia 15 tahun. Dan di Mekah beliau tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu beliau sempat pulang ke tanah kelahirannya. Kemudian tidak lama beliau memutuskan kembali ke tanah suci Mekah. Di Mekah beliau tinggal di kampung yang bernama Syi'ib Ali sampai akhir hayatnya. Diperkirakan masa belajar Syekh Nawawi di Mekah itu sekitar 30 tahun, yakni dari tahun 1830 sampai 1860 Masehi. Syekh Nawawi tersiar kemasyhurannya sampai ke Mesir dan Syria dan tergolong sebagai salah satu ulama besar pada abad 15 Hijriah atau 19 Masehi. Dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nursimah, seorang gadis solihah yang berasal dari desa Tanara juga. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 3 orang anak, yakni Nafisah, Maryam, dan juga Rubiah. Kemudian ketika istrinya meninggal, beliau menikah lagi dengan Nyai Hamdanah, seorang gadis solihah juga yang berasal dari kampung Jawi. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 putra, yakni Abdul Mu'ti dan juga Zahra. Menginjak usianya yang ke-84 tahun, Syekh Nawawi kembali ke rahmatullah. Syekh Nawawi wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriah. Namun menurut Az-Zarkali, Syekh Nawawi wafat pada tahun 1316 Hijriah. Jenazah beliau disemayamkan di pemakaman Ma'lah bersanding dengan makam Ibnu Hajar dan Asma binti Abu Bakar. Sesuai tradisi, jika jenazah yang dikuburkan di Ma'lah sudah berumur setahun, maka kuburan tersebut akan dibongkar. Kemudian tulang belulangnya akan dikumpulkan dengan tulang belulang yang lainnya dan harus dipindahkan. Namun, nyatanya ketika kuburan Syekh Nawawi dibongkar, ternyata jasad Syekh Nawawi masih utuh, terbungkus dengan kain putih. Wallahu a'lam, akhirul kalam, khairun nas, anfa'uhum linnas, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.